Shalom, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya Pega boleh menyapa teman-teman semua. Tentunya dalam ibadah online seksi pelayanan pemuda Jemaat GKI Tamiang Layang, Sabtu 17 Oktober 2020. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dara Natalia Christina STH, singer dan pemain musik Santa dan Belinda. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita terus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tentunya terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar kita terhindar dari coronavirus. Baik untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan, senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah manusia yang berdosa, namun Engkau senantiasa memberkati, menyertai kami Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, selamat malam. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Namun mari kita bersatu di dalam doa. Kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Sebab itu tuntun kami untuk menyediakan hati pikiran pendengaran kami untuk menerima setiap kita Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan sempurna di hati kami tiap kaum muda-Mu, agar kami dapat senantiasa hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.
Matius pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai yang ke-12 dengan perikop Yohanes Pembaptis dibunuh, demikian firman Tuhan. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburnya, lalu pergilah mereka memberitahunya kepada Yesus. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Kaum muda yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali dari renungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini dalam ibadah seksi pelayanan pemuda 17 Oktober 2020, saya ingin mengajak kita untuk kemudian melihat tentang fakta yang ada yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, orang-orang muda. Fakta yang pertama adalah kita sulit ditegur atau menerima teguran, lebih tepatnya jika sebenarnya kita melakukan sebuah kesalahan. Kita menolaknya dan bersikeras untuk kemudian tidak mau mendengarnya. Itulah setidaknya gambaran yang kemudian terjadi ketika kemudian Herodes raja wilayah tersebut menerima teguran dari Yohanes Pembaptis. Ketika ia kemudian mengambil istri dari saudaranya Herodias pada saat itu. Kekerasan hati menyebabkan Herodes kemudian tidak menerima, dia menolak, ia kemudian menangkap Yohanes Pembaptis dan memenjarakannya. Lalu yang kedua adalah kita sering termakan dengan ucapan sendiri. Kita berjanji, tapi sebenarnya kita tidak mampu untuk kemudian memenuhi dari janji kita. Atau kemudian kita bersumpah, tetapi kemudian sebenarnya kita tidak mampu untuk mewujudkan sumpah kita. Termakan ucapan sendiri, sudah diludah, kembali kemudian dicilat. Itulah kenyataan ketika kemudian yang kedua yang terjadi dan seringkali kemudian kita alami dalam kehidupan ini. Tidak jauh beda dengan Herodes pada saat itu. Ia tidak mampu untuk membunuh Yohanes Pembaptis karena ia takut dengan orang banyak. Tetapi kemudian karena permintaan yang diminta oleh anak Herodias yang sudah menyukakan hatinya dengan menari-nari di saat pesta ulang tahun, akhirnya ia kemudian mengatakan apa saja yang diminta boleh kemudian diminta untuk dikabulkan. Kesempatan bagi Herodias yang sangat benci kepada Yohanes Pembaptis untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Ia sedih dikatakan dalam firman Tuhan ini ayat yang ke-9, tapi termakan ucapan sendiri, sudah bersumpah, sudah berjanji, apa kata ia harus kemudian mewujudkan apa yang sudah ia katakan. Malu di depan tamu dan juga kemudian harus memenuhi permintaan anak Herodias. Termakan ucapan sendiri. Kemudian yang ketiga, di satu sisi kita melihat sebenarnya ada sebuah keberanian yang luar biasa dalam memberitakan Injil. Memberitakan Injil yang saya maksudkan adalah keberanian dari Yohanes Pembaptis menyatakan sesuatu yang salah sebagai sesuatu yang salah.
Yang benar berarti kemudian benar. Tanpa memandang sebenarnya ini Herodes, raja wilayah yang berkuasa yang pasti nyawanya kemudian terancam. Keberanian Yohanes terhadap firman Tuhan yang harus disampaikan, ia tetap menegur pemimpin. Walaupun kenyataannya ia harus dibelenggu, dipenjara, bahkan kepalanya harus dipersembahkan dalam talam. Dan dalam firman Tuhan ini mengajak sebenarnya bahwa kita harus memelihara hati yang sisinya baik, mengalahkan sisi yang kemudian buruk. Marah, kesal, tidak suka, lalu ingin membunuh, sehingga dalam nurani yang takut akan orang banyak, dan di satu sisi sedih karena permintaan yang harus kemudian diwujudkan atas permintaan anak Herodias, mau menyatakan sebenarnya ada sisi hati yang baik yang dikalahkan oleh sisi hati yang buruk oleh Herodes. Ajakan bagi kita semua pemuda-pemudi Kristen dari firman Tuhan ini yang pertama adalah, walaupun kita adalah orang muda dengan kemudian berbagai macam prinsip dan juga pikiran kita, tetaplah menjadi orang muda yang tetap berlapang dada ketika kemudian kita ditegur. Jika salah, terimalah teguran itu untuk membangun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada salahnya kita menyediakan telinga untuk mendengar ketika kita diberikan pengajaran dan juga teguran. Kemudian yang kedua, firman ini mau mengingatkan kepada kita orang-orang muda, hati-hatilah dengan ucapan kita. Jangan kemudian kita sudah meludah, tapi kita harus menjilat apa yang sudah kita ludah. Karena memang pada faktanya, sesuatu yang keluar dari mulut sulit untuk kemudian kita kembalikan lagi. Apalagi kalau itu melakukan sesuatu yang kemudian melanggar dari kehendak Tuhan. Yang ketiga, beranilah berkata benar, walaupun dengan konsekuensi ada banyak hal yang kemudian kita tanggung. Dan yang terakhir bagi kita kaum muda adalah, kuasailah diri kita dengan pengendalian diri yang baik, supaya kita tetap senantiasa memiliki hati yang baik, bukan dipenuhi dengan akar pahit. Tuhan Yesus memberkati kita semua di masa muda dan dapat melakukan kehendak firman Tuhan ini dalam keseharian kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, menaikkan syafaat kita. Terima kasih ya Allah, pada kesempatan hari ini kami kaum muda mau dapat memuji memuliakan nama Tuhan, sekalipun kami masih di masa pandemi ini. Firman Tuhan tetap kami dengar, diwartakan untuk senantiasa memberikan kami pribadi yang baik, yang bertumbuh menuju kepenuhan dalam Kristus Yesus. Mampukan kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, agar firman itu dapat kami pegang dan dapat kami lakukan. Bapa yang baik, Allah yang pemurah, kami serahkan kehidupan kami kaum mudamu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Jadikan kami bijak arif dalam kami senantiasa menjalani kehidupan kami di masa muda, agar kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang tetap taat dan setia kepada Tuhan, sehingga di masa muda kami tetap dipakai untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Sikap perilaku yang baik sehingga mencerminkan tiap kehidupan kami yang terus senantiasa dipenuhi oleh tiap kebenaran firman. Berkati kami dalam kami bekerja, berkati kami dalam memenuhi tugas tanggung jawab kami di masa pendidikan, berkati kami dengan rangkaian harapan kami, agar kami tetap melibatkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami. Bapa di sorga, terima kasih atas setiap perjalanan kehidupan kami sampai saat ini. Mampukan kami terus senantiasa juga setia dalam memuliakan Tuhan, melewati persekutuan kami seksi pelayanan pemuda, jemaat GKI Tami yang layak. Dan kami tetap senantiasa mewartakan kasih Tuhan di dalam tiap perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jiwaku pun tentram
hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancarkan sinarnya. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancarkan sinarnya. Baik, kita sudah sampai di penghujung ibadah seksi pelayanan pemuda Jemaat GKI Tamiang Layang kali ini. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dara Natalia Christina STH yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi pondasi yang kuat dan menyejukkan jiwa kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan harapannya semoga kita bisa bersama-sama bersekutu, berkumpul, melayani, memuji dan memuliakan nama Tuhan di Sekretariat Seksi Pelayanan Pemuda Jemaat GKI Tamiang Layang. Dan saya ingin menghimbau kepada teman-teman semua untuk terus menggunakan masker ketika teman-teman sedang berada di luar rumah. Baik, untuk menutup ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala hal yang baik di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Dara Natalia Christina STH. Biar Engkau senantiasa memberkati beliau di tengah tugas dan pelayanan, sehingga beliau bisa menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan, kami menyerahkan setiap langkah kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin percaya ketika kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, maka semuanya akan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah seksi pelayanan pemuda Jemaat GKI Tamiang Layang minggu depan. Terus jaga kesehatan dan salam sehat. Sampai jumpa.